Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah satu fasal fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, di dalam masalah semangat, yaitu semangat di dalam belajar, wal muwadhabati dan tekun, wal himmati dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Semua kemudian labuddah harus minal jiddi, yaitu dari semangat, wal muwadhabati dan juga tekun, wal mulazamati. Nah, muwadhabati dan mulazamati di sini sama artinya, tekun dan menetapi, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu atau santri. Walaihi, dan itu ke hal tersebut, al isyaratu, adapun ada isyarat, fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, qauluhu, yang adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudhil kitabah, mengambillah kamu al-kitabah, ke kitab, biquwwah. Biquwwah di sini di tafsirnya adalah bil jiddi, yaitu dengan semangat, dengan kuat atau dengan semangat. Surat Maryam ayat 12. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu, dan adapun orang-orang jahadu yang semangat siapa mereka, fina, di dalam saya, yaitu berhubung di sini adalah tentang ilmu, di dalam mencari ilmu Allah, yaitu mencari ilmu yang diridai Allah. Lanahdiyannahum subulana, itu niscaya sungguh akan menunjukkan saya, hum, kepada mereka, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh, subulana, ke jalan saya, yaitu ke jalan mencari ilmu. Kilah, dikatakan lagi, man talaba syai'an wajadah. Man talaba syai'an, dan barang siapa talabah yang mencari siapa orang syai'an, ke sesuatu, wajadah, dan bersungguh-sungguh siapa orang tersebut, wajadah, maka akan menemukan siapa orang tersebut. Wa man qara al-babah, dan barang siapa qaraah yang mengetuk siapa orang al-babah, ke pintu, walajah, dan melangkah siapa orang atau maju siapa orang, walajah, maka akan masuk siapa orang. Wakilah, dan dikatakan lagi, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma, dengan seukuran sesuatu, tata'anna, yang bersusah payah kamu, tanalu, maka akan memperoleh kamu maka sesuatu, tatamanna, yang menginginkan siapa kamu. Kilah, dikatakan lagi, yuhtaju, dibutuhkan, fit ta'allumi, apa, di dalam belajar, wa tafaqquh, dan juga tafaqquh, yaitu mencari ilmu fikih, dibutuhkan ila jiddi thalathati, ke semangatnya 3 orang. Al-muta'allimi, pertama adalah orang yang belajar, yaitu santri, wal ustadzi, dan 2 yang harus semangat lagi, gurunya, ustadznya, wal abih, dan juga orang tuanya. Jadi ketiga orang ini harus sama-sama semangat. In kana fil ahya'i, jika ada siapa ayah atau orang tuanya, fil ahya'i, itu masih ada. Ansyadani syekhu al-imam al-ajallu al-ustadzu Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala lisyafi'i rahimahullah ta'ala. Ansyadani, bersyair ni kepada kami, asy-syaikhu, siapa syekh al-imam, rupanya imam al-ajallu al-ustadzu Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala lisyafi'i, yang dimiliki Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-jiddu yudni kulla amrin wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Al-jiddu, adapun semangat, yudni, itu bisa mendekatkan apa semangat tersebut, kulla amrin, ke setiap perkara, yaitu perkara yang jauh,
Kalau di kitab cetakan lain ini ada tambahannya, kulla amrin syai'in. Jadi bacanya al-jiddu yudni kulla amrin syai'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Al-jiddu adapun semangat, yudni itu bisa mendekatkan semangat, kulla amrin syai'in ke setiap perkara yang jauh. Jadi barokahnya semangat, sesuatu yang jauh itu bisa dekat. Wal jiddu yaftahu, dan adapun semangat, yaftahu itu bisa membuka semangat, kulla babin mughlaqin, ke setiap pintu yang dikunci. Jadi barokahnya semangat, pintu yang terkunci itu bisa dibuka. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammimru'un dzu himmatin yubla bi 'aishin dayyiqin. Wa haqqu khalqillahi, dan adapun paling haknya makhluknya Allah, yaitu paling pantasnya makhluknya Allah, bilhammi, dengan bersusah payah. Imru'un adalah seseorang, dzu himmatin, yang mempunyai cita-cita tinggi siapa orang, yubla, yang diuji siapa orang tersebut, bi'aishin dayyiqin, dengan kehidupan yang sempit. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wat tayyibu aisyil ahmaki. Wa minad dalili, dan sebagian dari tanda, 'alal qada'i, atas qada' wa hukmihi, dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bu'sul labibi, adapun fakirnya orang yang mempunyai ilmu, wat tayyibu aisyil ahmaki, dan bagusnya kehidupan orang yang bodoh. Jadi sebagian daripada qada' atau keputusan dan hukumnya Allah adalah biasanya orang yang mempunyai ilmu tersebut itu fakir di mata manusia, akan tapi orang tersebut itu dalam kenyataannya adalah orang yang kaya di sisi Allah dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang nyaman bagi orang yang bodoh. Nah, biasanya orang yang bodoh tersebut itu mempunyai harta yang banyak dan segala macam. Itu dalam kebiasaannya, akan tapi dalam kenyataannya itu banyak seorang ulama yang kaya, seperti halnya guru kami Syekhina Kiai Haji Alawi Muhammad, dan juga guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan banyak ulama-ulama yang kaya. Jadi di sini itu tidak semuanya. Walakin man rusiqal hijahu rimal ghina diddani yaftariqani ayya tafarruqi. Walakin, dan akan tapi, man rusiqah, barang siapa yang diberikan rezeki, siapa orang al-hijah, ke akal, itu kecerdasan, dengan ilmu yang banyak, hurimal ghina, maka dicegah al-ghina kekayaan, diddani yaftariqani ayatafarruqian, adapun kebalikan daripada keduanya, yaftariqani itu terpisah. Ayatafarruqin, ayat di sini dibaca nasab karena tarkibnya menjadi maf'ul mutlaq yang bermakna kamal, yaitu sempurna. Di dalam syarahnya dijelaskan ayatafarruqin ay tafarruqan kamilan, yaitu pemisah yang sempurna. Jadi kalau dibaca lebih jelasnya dari awal, diddani yaftariqani ayyatafarruqin. Diddani, adapun kebalikan daripada keduanya, yaftariqani, itu terpisah keduanya, ayyatafarruqin, dengan pemisah yang sempurna. Jadi kata di sini, orang yang mempunyai ilmu yang banyak biasanya dicegah dari kaya, itu biasanya. Akan tapi kata barusan itu banyak para ulama itu yang kaya. Wa unsyidtu, dan dibacakan syairan siapa saya li ghairihi, yang dimiliki selain Imam Syafi'i, yaitu bukan Imam Syafi'i. Tamannaita antum syifakihan munadhira bi ghairi ana'in faljununu fununu. Tamanni adalah berharap yang tidak bisa diharapkan. Tamannaita, berharap yang tidak bisa diharapkan. Siapa kamu, antumsi, berharap menjadi, siapa kamu, faqihan, itu menjadi orang yang ahli fikih. Munadhiran, yang ahli menganalisa. Bighairi ana'in, dengan tanpa bersusah payah. Faljununuh, maka adapun orang gila, fununun, itu bermacam-macam. Kata sarahnya ay anwa'un, yaitu bermacam-macam. Jadi kata di sini bahwasanya tamanni, yaitu berharap yang tidak bisa diharapkan.
apabila ingin menjadi orang yang alim dengan tanpa bersusah payah. Dan adapun orang gila itu bermacam-macam. Ya, salah satunya kata Kiai Syair, ya seperti barusan itu, yaitu ingin alim akan tapi tidak ingin bersusah payah. Walai sakti sabul malih duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Walaisah dan tidak ada iktisabul mali, apa mencari harta, duna masyaqqatin itu tanpa bersusah payah. Tahammaluha yang menanggung siapa kamuha ke susah payah tersebut. Fal ilmu maka adapun ilmu, kaifa yakunu itu bagaimana ada apa ilmu, yaitu bagaimana ada apa ilmu dihasilkan dengan tanpa susah payah. Jadi mencari harta saja itu dengan susah payah, apalagi mencari ilmu kan gitu. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasih aiban kanaksil qadirina ala tamami. Walam ara, tidak pernah melihat saya, fi uyubin nasih di dalam aib-aib manusia, aiban ke satu hal yang tercela, kanaksil qadirina seperti kekurangannya orang-orang yang mampu alat tamami atas kesempurnaannya. Jadi kata Kiai Syair di sini, saya tidak pernah melihat aib-aib manusia itu sebagai hal yang tercela, seperti halnya kekurangannya orang-orang yang mampu, yang dianggap kaya, yang tertutupi dengan kesempurnaannya. Wala buddah, dan harus li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, min saharil layali, yaitu dari tidak tidur di waktu malam. Kama qala syairu, seperti sesuatu qala yang berkata asyairu siapa Kiai Syair, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Biqadril qaddi dengan seukuran jerih payah, tuktasabuh diperoleh al ma'ali apa derajat yang tinggi. Wa man talabal ula, dan barang siapa yang mencari siapa orang al ula ke derajat yang tinggi, sahiral layali maka tidak tidur siapa orang di waktu malam. Tarumul izza thumma tanamu laylan yaghusul bahra man talabal ali. Tarum bertujuan siapa kamu al izzah ke kemuliaan, thumma kemudian tanamu tidur kamu laylan di waktu malam. Jadi tidak mungkin mendapatkan kemuliaan apabila tidur di waktu malam. Yaghusul bahra man talabal ali. Yaghusuh menyelam al-bahrah ke lautan, man siapa orang talabah yang mencari siapa orang al-ali ke permata. Jadi orang yang ingin permata saja itu menyelam ke lautan, apalagi orang yang ingin mulia, yang tidak tidur di waktu malam. Jadi intinya di siiran ini bahwasanya apabila kita ingin kemuliaan di sisi Allah, maka tidak tidur di waktu malam. Ulul qadri bil hamamil awali wa izzul mar'i fi saharil layali. Ulul qadri, kalau di kitab cetakan lain adalah ulul ka'bi. Ulul qadri adapun tingginya derajat, bil hamamil awali itu sebab keinginan yang tinggi. Wa izzul mar'ih, dan adapun mulianya seseorang, fi saharil layali itu di dalam terjaganya di waktu malam atau tidak tidurnya di waktu malam. Taraktu nauma rabbi fil layali li ajli ridakah ya maulal mawali. Taraktu meninggalkan saya an-nauma ke tidur, rabbi wahai Tuhan kami, fil layali di waktu malam, li ajli ridakah karena berharap ridhamu ya Allah, ya maulal mawali wahai tuannya para pemimpin. Wa man ramal ula min ghairi kadin adha'al umra fi talabil muhali. Wa man rama, dan barang siapa rama yang bertujuan siapa orang al ula ke derajat yang tinggi, min ghairi kadin dari tanpa usaha, adha'al umrah maka mempersempit siapa orang al umrah ke umurnya, fi talabil muhali di dalam berharap perkara yang mustahil. Fa wafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Fa wafiqni, mudah-mudahan menolong engkau ya Allah nih kepada kami, ila tahsili ilmin ke menghasilkan ilmu, wa ballighni dan
menyampaikan engkau ya Allah nih kepada kami ila aqsal ma'ali, ke paling maksimalnya derajat yang tinggi atau ke paling tingginya derajat yang tinggi. Qilah dikatakan ittakhidh al-lailah jamalan tudrik bihi amalan. Ittakhidh, menjadikanlah kamu al-lailah ke malam jamalan ke seperti onta. Tudrik bihi, maka akan mencapai siapa kamu bihi sebab onta tersebut amalan ke cita-citamu. Jadi kata di sini, jadikanlah malam kita seperti onta, yaitu menunggangi onta. Yang mana apabila kita menunggangi onta, maka insya Allah akan mencapai ke tujuan kita. Sama halnya bangun malam. Apabila bangun malam ini dijadikan sebagai tunggangan seperti halnya onta, maka bangun malam ini bisa akan mengantarkan kita kepada cita-cita kita. Qala al-musannifu, berkata siapa Kiai Musannif rahimahullah ta'ala, wa qad ittafaqah li nadmun fi hadzal ma'na, dan sungguh telah cocok li menurut saya nadmun, apa satu nadman fi hadzal makna, di dalam makna ini, yaitu maknanya sama seperti halnya yang dibaca barusan. Man sya'ah ayyahantawiyah amalahu jumala falyattakhidh laylahu fi darkiha jamala. Man sya'ah, barang siapa sya'ah yang bertujuan siapa orang atau yang berkehendak siapa orang, ayyahantawiyah keharap mengumpulkan siapa orang amalahu ke cita-citanya orang jumala dengan menyeluruh, falyattakhidh laylahu, maka menjadikan siapa orang laylahu ke malamnya orang, fidarkiha, di dalam menggapai cita-citanya, menjadikan malam tersebut jamalan ke seperti onta. Ya, sama seperti yang di atas tadi. Apabila kita menjadikan malam seperti onta, yang mana onta tersebut dijadikan sebagai tunggangan, maka akan bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Aklil ta'amakah kay tahdha bihi syaharan in syi'tah ya sahibi antablughal kumala. Aklil, mempersedikitlah kamu ta'amakah ke makananmu, kay tahdha, supaya bisa memperoleh kamu bihi sebab mempersedikit ke makananmu, syaharan ke bangun malam, in syi'tah, jika berkehendak siapa kamu atau menginginkan siapa kamu, ya sahibi, wahai sahabatku, menginginkan antablughah, ke harap sampai kamu al-kumala, ke kesempurnaan. Jadi apabila kita ingin menggapai kesempurnaan, maka dengan bangun malam, yang mana bangun malam ini bisa tercapai apabila makanan kita sedikit. Karena kalau makanan kita sedikit, rasa ngantuk kita otomatis lebih sedikit juga. Wakilah, dan dikatakan man asyharah nafsahu bil laili faqad farraha qalbahu fin nahari. Wakilah, dan dikatakan man asyharah, barang siapa yang membangunkan siapa orang nafsahu ke dirinya bil laili, di waktu malam, faqad farraha, maka sungguh telah membahagiakan atau menyenangkan siapa orang qalbahu, ke hatinya orang, fin nahari, di waktu siang. Wala buddah, dan harus li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, minal muwadabati, dari tekun, ala darsi, ke belajar, wat takriri, dan mengulang, fi awalil laili, di awal malam, yaitu awal malam ini adalah waktu di antara maghrib dan isya, wa akhirihi, dan akhir malam, yaitu waktu sahur. Fa innama, karena sesungguhnya sesuatu, yaitu waktu bainal isya'aini, yang berada di antara waktu maghrib dan isya, wa waqtas syahri, dan waktu sahur, waktun mubarakun, adalah waktu yang barokah. Wakilah, dan dikatakan ya talibal ilmi basyiril wara'a wa jannibin naumah wa taruki shiba'a. Ya talibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu atau santri, basyir, menetaplah kamu al-wara'ah, ke kebaikan, wa jannibin naumah, dan menjauhilah kamu an-naumah, ke tidur, watruk, dan meninggalkanlah kamu asyiba'a, ke terlalu kenyang. Dawamun ala darsih la tufarikhu fal ilmu bid darsih qama wartafa'a. Dawamun ala darsih, adapun melanggengkan ke belajar, la tufarikhu, itu janganlah memisah kamu hu, ke belajar tersebut. Fal ilmu, maka adapun ilmu,
bidarsih dengan belajar, qomah itu tetap, wartafa'a dan naik ilmu. Wa yaqtanimu ayyamal hadatsati dan menggunakan siapa santri ayyamal hadatsati ke hari-hari mudanya, wa unfuwa nasyababi dan umur mudanya. Jadi ayyamal hadatsati dan unfuwa nasyababi ini sama ya, artinya sama. Jadi santri harus menggunakan umur mudanya untuk mencari ilmu. Kamakilah seperti sesuatu kila yang dikatakan biqadril kaddi tu'tama tarumu faman ramal muna lailan yakumu. Biqadril kaddi dengan seukuran bersungguh-sungguhnya seseorang, tu'ta akan diberikan apa sesuatu tarumu yang bertujuan siapa orang. Faman roma maka adapun seseorang roma yang bertujuan siapa orang al-muna ke sesuatu yang dituju, ini seandainya bukan siiran, yakumu lailan, bukan lailan yakumu maka akan bangun siapa orang lailan di waktu malam. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha ala innal hadatsata la tadumu. Wa ayyamal hadatsati dan di hari-hari mudanya, faghtanimha maka menggunakanlah kamu wahai santri ke hari-hari mudanya atau umur mudanya. Ala ingatlah innal hadatsata sesungguhnya umur muda la tadumu itu tidak akan langgeng atau tidak akan kekal umur muda tersebut. Wala yujhiduh dan tidak bersusah payah siapa santri nafsahu ke jiwanya, juhdan dengan sungguh bersusah payah, yaitu dengan terlalu berambisi. Yud'ifun nafsah yang melemahkan bersusah payah tersebut, an-nafsah ke jiwanya santri tersebut, itu saking berambisinya sehingga bisa membahayakan kejiwanya. Hatta yang qati'ah sehingga terputus siapa santri anil amali dari amal, akibat orang tersebut terlalu berambisi membahayakan kejiwanya sehingga santri tersebut tidak dihitung beramal, yaitu beramal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Balagan tapi yasta'milu memakai siapa santri arifqah ke menyantuni atau bersifat halus fi dzalika dalam hal tersebut, yaitu kita harus bersikap halus menyantuni kepada diri kita sehingga diri kita tidaklah terlalu kecapean. Warifquh dan adapun menyantuni yaitu bersikap halus kepada diri kita, aslun azimun adalah asal yang agung fi jami'il asya di dalam semua perkara. Qalah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingat-ingatlah inna hadzal din sesungguhnya hadzal din agama ini matinun adalah agama yang kokoh. Fa'awwilu fihi birifqin maka masuklah kalian fihi di dalam agama yaitu agama Islam birifqin dengan kehalusan. Wala tubghid dan jangan sampai tidak suka kamu ala nafsikah atas dirimu ibadatallahi ta'ala ke beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya dijelaskan bitti'abin nafsi sebab capeknya dirinya, yaitu akibat dirinya terlalu capek sehingga beribadah tersebut merasa bosan dan segala macam. Fa'inal munbattah maka sesungguhnya orang yang memutuskan kekuatannya la ardon qata'ah wala dhahran abqa. Ardon dan dhahran di sini kata syarahnya adalah menjadi maf'ul. Jadi biar gampang untuk difahami, ardon dan dhahran ditaruh di belakangnya fi'ilnya, yaitu la qata'ah tidak bisa memutus siapa orang ardon ke bumi, wala abaqah dhahran dan tidak bisa melestarikan atau tidak bisa menetapkan dhahran ke tunggangannya. Yang dimaksud tunggangan di sini kan jiwa kita ini, diri kita ini adalah tunggangan yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disabdakan Nabi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farfuq biha. Nafsuka adapun jiwamu, matiyatuka adalah kendaraanmu,
yaitu kendaraan yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Farfuk, maka bersikap haluslah kamu biha ke jiwamu. Itu mempunyai arti disuruh rawat, jangan terlalu berambisi sehingga kecapean dan segala macam. Wala buddah, dan harus di talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu atau santri, minal himmatil aliyatih, dari bercita-cita yang tinggi, fil ilmi, di dalam ilmu, yaitu dalam mencari ilmu. Fa innal mar'ah, karena sesungguhnya seseorang, yatiru, itu terbang siapa orang, bihimmatihi, dengan cita-citanya, katairi, seperti halnya burung, yatiru, yang terbang apa burung tersebut, bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Syekh Abu Thayyib rahimahullah ta'ala, ala qadril azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kurami al-makarimu. Ala qadril azmi, atas ukuran cita-citanya atau atas miturut cita-citanya, ta'ti, akan datang, al-azaimu, apa banyaknya cita-cita, wa ta'ti ala qadril kurami, dan akan datang, ala qadril kurami, atas miturut atau atas seukuran orang yang mulia, al-makarimu, apa banyaknya kemuliaan. Ta'dumu fi aini syawiri sigaruha tasawuru fi ainil azimil adaimu. Wa ta'dumu, dan terlihat agung, fi aini syawiri, di dalam pandangannya orang yang kecil, sigaruha, apa kecilnya kemuliaan, wa tasawuru fi ainil azimi, dan terlihat kecil, fi ainil azimi, di dalam pandangannya orang yang agung, al-adaimu, apa agungnya kemuliaan. Jadi apabila kita mempunyai tekad yang kuat, maka perkara agung itu terlihat kecil, dan sebaliknya apabila kita tidak mempunyai tekad yang kuat, maka perkara kecil pun itu kelihatan agung. Jadi kata di sini kita harus dianjurkan, apabila kita mempunyai cita-cita yang tinggi, haruslah kita mempunyai tekad yang kuat sehingga pantangan apapun yang kita hadapi itu terlihat kecil. Wara'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatu. Wara'su, dan adapun inti pokok, fi tahsilil asya'i, di dalam menghasilkan banyak perkara, al-jiddu adalah semangat, wal himmatu, dan juga bercita-cita tinggi. Faman kanat, maka barang siapa kanat yang ada, himmatuhu, apa cita-citanya orang, hifdhuh jami'i kutubi Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, itu adalah menghafal semua kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, wa kantaronah, dan menyertai bidzalika, dengan hal tersebut, al-jiddu, apa kesemangatan, wal muwadhabatu, dan juga ketekunan, fadzahiruh, maka adapun yang jelas, annahu, itu sesungguhnya hal tersebut, yahfadhu, itu bisa menghafal siapa orang, aktsaraha, ke lebih banyak dari kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan, au nisfaha, atau separuhnya kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, maka adapun jika ada lahu, dimiliki orang, himmatun aliyatun, apa cita-cita yang tinggi, walam yakun, dan tidak ada lahu, dimiliki orang tersebut, jiddun, apa semangat, aukana, atau ada lahu, dimiliki orang tersebut, jiddun, apa semangat, walam yakun, dan tidak ada lahu, dimiliki orang tersebut, himmatun aliyatun, apa cita-cita yang tinggi, la yuhsaluh, maka tidak akan didapat lahu, dimiliki orang tersebut, al-ilmu, apa ilmu, illa qalilun, kecuali sedikit. Wa dzakara Syekhul Imam al-Ajallu al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Wa dzakara Syekh, dan menyebutkan siapa Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, fi kitabi Makarimil Akhlaq, di dalam kitab Makarimul Akhlaq, menyebut anna Dzulqarnain, kesesungguhnya Raja Dzulqarnain, lamma arada, ketika berkeinginan siapa beliau, yaitu Raja Dzulqarnain, ayyusafira, ke harap bepergian atau mau berangkat siapa beliau, liyasna tauliyah,
untuk menguasai siapa beliau alal masyriqi wal maghribi, ke bumi bagian timur, wal maghribi dan juga bumi bagian barat. Syawaral hukama'ah, maka bermusyawarah atau berunding siapa beliau al hukama'ah ke ahli hikmah. Waqalah, dan berkata siapa Dzulqarnain, kaifah asafiru li hadzal qadri minal mulki, bagaimana perjalanan saya li hadzal qadri, untuk kedudukan ini, minal mulki, yaitu dari untuk menguasai. Fa inad dunya qalilatun faniyatun, maka sesungguhnya dunia qalilatun itu sedikit, faniyatun dan fana, itu tidak kekal. Wa mulkud dunya amrun hakirun, dan adapun kerajaan dunia amrun hakirun adalah perkara yang hina. Falaisa hadza min uluwil himmati, maka tidak ada hadza apa hal ini min uluwil himmati, itu sebagian daripada tingginya cita-cita. Faqala al-hukama'u, maka berkata siapa ahli hikmah tersebut, safir, pergilah atau berangkatlah kamu, liyahsulah, supaya hasil atau dapatlah untukmu, mulkud dunia, apa kerajaan dunia, wal akhirati, dan juga kerajaan akhirat. Faqalah, maka berkata siapa Dzulqarnain, hadza hasanun, adapun ini adalah bagus. Waqala Rasulullah SAW, dan bersabda siapa Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhibbu, itu senang siapa Allah, ma'aliyal umuri, ke tingginya perkara-perkara. Wa yukrahu, dan tidak suka siapa Allah, safsafaha, ke hinanya perkara-perkara. Wakilah, dan dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastadimhu, fama sulla asoka kamustadimi. Fala ta'jal, maka jangan tergesa-gesa kamu bi amrika, dengan perkaramu, wastadimhu, dan tekunlah kamu hu, ke perkaramu, atau menetaplah kamu hu, ke perkaramu. Fama shalla asoka kamustadimi, fama shalla, maka tidak bisa melunakkan atau meluruskan, asoka, ke tongkatmu, kamustadimin, apa seperti orang yang tekun atau orang yang menetapi. Jadi kata di sini, tongkat tidak akan bisa lurus apabila tidak hati-hati atau tidak tekun, yaitu tekun dengan merawatnya dengan baik. Kilah, dikatakan, qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, berkata siapa Imam Abu Hanifah li Abi Yusuf, ke santrinya yaitu Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, kuntah, ada kamu balidan, adalah orang yang tidak pandai, orang yang tidak pintar. Akhrajatkah al-muwadhabatu, bisa mengeluarkankah ke kamu, yaitu ketidakpandaian kamu, al-muwadhabatu, apa ketekunan, yaitu tidak pandai atau tidak pintar itu bisa keluar apabila kita tekun untuk belajar misalkan. Wa iyakah wal kaslah, dan takutlah kamu al-kaslah, ke malas. Fa innahu, karena sesungguhnya malas, su'mun, itu tidak baik atau buruk, wa afatun azimatun, dan penyakit yang agung. Qala Syekhul Imam Abu Nasr Syafari, qala Syekhul Imam, berkata siapa Syekh al-Imam Abu Nasr Syafari al-Ansari, ya nafsi, ya nafsi, la turhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fil mahali. Ya nafsi, wahai jiwaku, ya nafsi, wahai jiwaku, la turhi, tidak boleh lembek atau tidak boleh kendor kamu, anil amali, dari amal, yaitu dari melakukan, fil birri, di dalam kebaikan, wal adli, dan keadilan, wal ihsani, dan kebaikan, fil mahali, dengan keadaan tetap tenang. Fa kullu dhi amalin fil khairi mughtabitun, wa fi bala'in su'min kullu dhi kasali. Fakullu dhi amalin, maka adapun orang yang mengamalkan fil khairi, di dalam kebaikan, mughtabitun, itu akan disukai atau akan diikuti. Wa fi bala'in su'umin, dan itu di dalam kecelakaan, wa su'min, dan keburukan, kullu dhi kasalin, adapun setiap
orang yang pemalas. Qala al-musannif, berkata siapa Kiai Musannif rahimahullah ta'ala, wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na, dan sungguh telah mencocoki li kepada kami fi hadzal makna, di dalam makna ini, yaitu tentang pemalas. Da'i nafsu, tapi kalau kata di bawahnya itu bacaannya yaitu nafsi. Da'i nafsi at-takasulah wa tawani wa illa fathbuti fi dzil hawani. Da'i, meninggalkanlah kamu, nafsi, wahai jiwaku, at-takasula, ke pemalas, wa ta'awani, dan lamban, yaitu selalu mengulur-ngulur waktu. Wa illa, jika tidak, yaitu jika tidak meninggalkan, fathbuti, maka tetaplah kamu fi dzil hawani, di dalam kehinaan. Falam arah lil kusalal haddah tuhda, ada yang mengatakan di kitab lain tu'ta, siwa nadamin wa hirmanil amani. Falam arah, maka tidak pernah melihat saya, lil kusala, ke orang-orang yang pemalas, al-haddah, ke mendapat bagian, tuhda, yang diperoleh. Jadi kata syair di sini, saya tidak pernah melihat orang-orang pemalas itu mendapat bagian, siwa nadamin, kecuali penyesalan, wa hirmanil amani, dan tertutupnya cita-citanya atau kegagalan cita-citanya. Jadi orang pemalas tersebut tidak pernah mendapat bagian kecuali ya penyesalan dan kegagalan dalam bercita-cita. Wakilah, dan dikatakan kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawalladah lil insan min kasalin. Kam min hayain, seberapa banyak dari rasa malu, wa kam ajzin, dan seberapa banyak dari ketidakmampuan, wa kam nadamin, dan seberapa banyak dari penyesalan, jamin, yang banyak, tawalladah, yang menghasilkan atau yang menimbulkan lil insan, kepada manusia, min kasalin, dari rasa malas. Iyakah, takutlah kamu, an kasalin, dari rasa malas, fil bahthi, di dalam meneliti, an syubahin, dari perkara-perkara yang samar atau yang tidak jelas, yaitu kita harus semangat di dalam membahas sesuatu yang tidak jelas. Ma qad alimtah wa ma qad syukkah min kasalin. Kata syarahnya, ma qad alimtah mubtada'un wa min kasalin khabaruhu. Ai, artinya alladzi qad alimtahu, adapun sesuatu yang telah mengetahui kamu, ke sesuatu tersebut, walladzi qad syukkah, dan sesuatu yang diragukan apa sesuatu tersebut, sadirun, yang timbul, min kasalin, dari rasa malas, la yu'tadu bihi, itu tidak dihitung, kata syarahnya. Wa qad qilah, dan sungguh telah dikatakan, yahsulul kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Yahsulu, terjadi, al-kasalu, apa rasa malas, min qillati ta'ammuli, dari sedikitnya berfikir, fi manaqibil ilmi, di dalam kemuliaan ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Fayam bagi, maka seharusnya lil muta'allimi, bagi santri atau orang yang mencari ilmu, ayyut ibah, apa harap bersikeras atau memperlelah siapa santri, nafsahu, ke dirinya, alat tahswilih, untuk mendapatkan ilmu, wal jaddih, dan bersungguh-sungguh, wal muwadhabati, dan tekun, fit ta'ammulih, ke berfikir, fi fadailil ilmi, di dalam keutamaan ilmu. Fa innal ilmah, karena sesungguhnya ilmu, ya baqa, itu kekal, bi baqail ma'lumati, dengan kekekalan yang nyata atau kekekalan yang telah diketahui, yaitu yang nyata. Wal maluh, dan adapun harta, yafna, itu akan rusak, tidak kekal. Kama qalah, seperti halnya qalah, yang telah berkata Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Ali bin Abi Thalib, rupanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu. Radina, rela saya atau ridha saya, kismatal jabbari, ke pembagian Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Jabbar, fina, dalam kami, lana, itu dimiliki kami, ilmun, adapun ilmu, wali a'da'i, dan dimiliki atau untuk musuh-musuh, malun, adapun harta.
Wa innal malah, dan sesungguhnya harta, yafna itu tidak kekal atau rusak, an qaribin dari waktu dekat. Wa innal ilmah, dan sesungguhnya ilmu, yabqa itu akan kekal, la yuzalu tidak akan sirna. Wal ilmu nafi'uh, dan adapun ilmu yang bermanfaat, yahsulu itu akan hasil, bihi sebab ilmu yang bermanfaat tersebut, husnul dzikri, apa bagusnya sebutan atau sebutan yang bagus. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan tetap dzalika apa sebutan yang bagus tersebut, ba'da wafatihi sesudah wafatnya atau meninggalnya orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat tersebut. Jadi meskipun orangnya telah meninggal dunia, sebutannya akan tetap baik kepada orang tersebut. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, hayatun baqiyatun, itu hidup yang kekal, abadiyatun yang abadi. Wa nasyada Syekhul Imam Al-Ajalluh Zahiruddin Muftil A'immah Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Murghinani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa nasyada Syekhul Imam Al-Ajalluh Zahiruddin Muftil A'immah, bernyanyi atau bersyair Syekh, siapa Syekh Al-Imam Al-Ajalluh Zahiruddin, yang dijuluki Zahiruddin, yaitu menampakkan agama. Muftil A'immah, rupanya muftinya para imam. Hasan, rupanya namanya Hasan bin Ali Al-Ma'ruf, yang dikenal bil Murghinani dengan sebutan Murghinani. Rahimahullah, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada beliau Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang luas. Bagaimana syairnya? Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna, adapun orang-orang bodoh, famauta, maka itu dihitung mayat-mayat, qabla mautihim, sebelum matinya mereka, wal alimuna, dan adapun orang-orang yang berilmu, wa in matu, meskipun telah meninggal siapa mereka, fa ahya'uh, maka itu dihitung hidup. Wa nasyadna Syekh Al-Imam Burhanuddin, dan bersyairna kepada kami Syekhul Islam, siapa Syekhul Islam Burhanuddin. Wa fil jahli qablal mautih mautun li ahlihi fa ajsamuhum qablal quburi kuburun. Wa fil jahli, dan itu di dalam kebodohan, qablal mautih, sebelum mati, mautun, adapun kematian, li ahlihi, bagi orang yang bodoh. Wajasamuhum, dan adapun jasad-jasadnya mereka, qablal kuburi, sebelum dikubur, kuburun, itu adalah kuburannya. Wa innam ra'an, dan sesungguhnya seseorang, lam yahya, yang tidak hidup siapa orang tersebut, bil ilmi, dengan ilmu, mayitun, itu dihitung mayat. Falaisa lahu hinan nusyurih nusyurun, falaisa, maka tidak ada lahu, dimiliki orang tersebut, hinan nusyurih, ketika bangkit, nusyuru, apa bangkit. Di syarahnya dijelaskan, ai laisa lahu hina al-intibahi minal ghafalati, tidak ada lahu, dimiliki orang tersebut, hinal intibahi, ketika sadar siapa orang, minal ghafalati, dari lupa. Nusyurun ai hayatu qiyami min qabrihim, apa hidup bangun dari kuburannya. Jadi nusyur yang pertama, kata syarahnya, itu bermakna intibahi minal ghafalah, dan nusyur yang kedua itu bermakna an-nusyur al-ma'ruf, yaitu nusyur yang sudah diketahui, yaitu hidup bangun dari kuburannya. Dzul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Dzul ilmi, ada yang mengatakan akhul ilmi. Dzul ilmi, adapun orang yang mempunyai ilmu, hayyun, itu hidup, khalidun, yang kekal, ba'da mautihi, sesudah meninggalnya orang, yaitu orang yang mempunyai ilmu. Wa awsaluhu, sedangkan adapun tulang belulangnya, orang yang mempunyai ilmu tersebut, tahta turabi, berada di bawah tanah, ramimu, itu hancur. Jadi meskipun tulang belulangnya hancur, berada di bawah tanah,
akan tapi orang tersebut, yaitu orang yang mempunyai ilmu tersebut, dianggap hidup karena ilmunya yang masih berjalan, itu masih bermanfaat. Seperti halnya orang yang mengarang kitab ini misalkan, itu meskipun orangnya tidak ada, akan tapi ilmunya tetap masih terus berjalan. Dan sebaliknya, wadzul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adim. Wadzul jahli, dan adapun orang bodoh, mayyitun itu dianggap mayat. Wa huwa, sedangkan adapun orang bodoh tersebut, yamshi itu berjalan ala thara, di atas dunia. Yudhannu minal ahya'i, yang disangka siapa orang yang bodoh tersebut, minal ahya'i, sebagian dari orang-orang yang hidup. Wahwa, sedangkan adapun orang yang bodoh tersebut, adimu, itu sudah dianggap tidak ada. Wa ansyadani Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, wa ansyadani, dan bersyairnya kepada kami Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam Burhanuddin? Rupanya Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala, semoga memberikan rahmathu kepada beliau. Allahu, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Idzil ilmu a'la rutbatan fil maratibi wa min dunihi izul ula fil mawaqibi. Id di sini merupakan dzaraf zaman yang bermakna waktu. Kata syarahnya, id mansubu fi'lin muqaddarin. Id dibaca nasab oleh fi'il yang dikira-kira atau oleh fi'il yang diperkirakan. Nahu seperti contoh, udzukur waqta qaunil ilmi a'la martabatan bainal maratib. Udzukur, menyebutlah atau ingatlah kamu, waqta qaunil ilmi, ketika adanya ilmu. A'la itu paling tinggi, martabatan yaitu kedudukannya, bainal maratibi, di antara kedudukan-kedudukan yang lain, atau derajatnya, bainal maratibi, di antara derajat-derajat yang lain. Tapi di sini ketika al ilmu, adapun ilmu, a'la itu paling tinggi, rutbatan kedudukannya, fil maratibi, di dalam kedudukan-kedudukan yang lain atau derajat-derajat yang lain. Wa min dunihi, dan itu dari selain ilmu, izzul ula, adapun kemuliaan tingginya, fil mawaqibi, di dalam golongan saja. Fadzul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan wa dzul jahli ba'dal mautih tahta tayaribi. Fadzul ilmi, maka adapun orang yang mempunyai ilmu, yabqa itu kekal, izzuhu apa kemuliaan ilmu tersebut, mutadha'ifan dengan berlipat ganda. Wadzul jahli, dan adapun orang yang bodoh, ba'dal mauti sesudah meninggal, tahta tayaribi, itu berada di bawah tanah. Fahayhatah, maka jauh atau mustahil, la yarju, tidak berharap, madahu, ke puncaknya kemuliaan ilmu, man, siapa orang, irtaqo, yang naik atau yang tinggi, siapa orang, ruqyah waliyil mulki, dengan seperti tingginya orang yang memiliki kerajaan, wa ilal kataibi, dan memiliki kepasukan. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fi bi hasrun an dzikri kullil manakibi. Sa'umli, akan membacakan kami, alaikum, untuk kalian semua, ba'da ma fihi, ke sebagian sesuatu, fihi, yang ada di dalam ilmu, fasma'u, maka mendengarkanlah kalian. Fabi hasrun, maka itu di dalam kami, hasrun, adapun lemah atau tidak mampu, an dzikri kullil manakibi, dari menyebutkan semua kemuliaan ilmu. Wa nuru kullun nuri yahdi anil a'ma wa dzul jahli marrad dahri bainal ghayahibi. Wa nuru, adapun ilmu, an-nur itu adalah seperti nur, cahaya, kullan nuri, semua cahaya, itu kullun nuri. Di sini kata syarahnya menjadi taukid. Yahdi, yang menunjukkan apa cahaya tersebut atau ilmu tersebut, anil ama, dari orang yang buta. Wadzul jahli, dan adapun orang yang bodoh, marrad dahri, marrah di sini kata syarahnya adalah dorof, dorof dari huruf jar yang dibuang, aslinya fi mururid dahri, berhubung ini siiran menjadi marrad dahri. Wadzul jahli, dan adapun orang yang bodoh, marrad dahri, di dalam lewatnya waktu atau
lewatnya masa zaman. Bainal ghayahibi itu berada di antara kegelapan. Huwaddirwatuh dibaca ad-dirwatuh bisa, dibaca ad-darwatuh juga bisa. Huwaddarwatuh asyamma'u tahmi manil taja ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi. Huwa adapun ilmu ad-dirwatuh atau ad-darwatuh itu seperti halnya gunung, asyamma'u yang tinggi, tahmi yang bisa menjaga, man ke seseorang, iltaja yang mengungsi siapa orang tersebut, ilaiha ke gunung yang tinggi tersebut. Wa yamshi dan berjalan siapa orang aminan dengan keadaan aman, fin nawaibi di dalam banyaknya bencana. Bihi yuntaja wa nasu fi ghafalatihim bihi yurtaja wa ruhu bainat taraibi. Bihi dengan ilmu, yuntaja bisa diselamatkan siapa orang, wa nasu sedangkan adapun manusia, fi ghafalatihim itu berada di dalam lupanya manusia, yaitu berada di dalam kelupaan. Bihi yurtaja, bihi sebab ilmu, yurtaja bisa diharapkan siapa orang tersebut, yaitu bisa diharapkan selamat. Waruhu sedangkan adapun ruh, bainat taraibi itu berada di dalam tulangnya dada. Kata di bawahnya at-taraibu idhamus sadri itu adalah bermakna tulangnya dada. Apa makna dari bait tersebut? Yaitu di bawahnya juga dijelaskan wal makna, dan adapun maknanya yaitu makna dari bait barusan, innal ilmah sesungguhnya ilmu, yunji itu bisa menyelamatkan apa ilmu tersebut, min ghafalatin nasi dari lupanya manusia, yaitu dari kelupaan. Wabihi yurja al maghfiratu indal wafatih. Wabihi dan sebab ilmu pula, yurja diharap, al-maghfiratu apa pengampunan indal wafati ketika wafat atau ketika meninggal. Bihi dengan ilmu yashfa'ul insanu bisa memberikan syafaat al-insanu siapa manusia, man kepada orang, rohah yang menuju siapa orang tersebut, asyan dengan keadaan bermaksiat, menuju ila daraqin nirani ke paling bawahnya api neraka. Syarril awaqibih rupanya seburuk-buruknya balasan atau siksaan. Faman ramahu ramal maratiba kullaha wa man hazahu qad haza kullal matalibi. Faman ramahu maka barang siapa ramahu yang mencari siapa orang hu ke ilmu, ramah maka bagaikan mencari siapa orang, al maratiba ke sesuatu yang dicari, kullaha semuanya. Wa man hazahu dan barang siapa hazahu yang memperoleh siapa orang hu ke ilmu, qad haza maka sungguh telah memperoleh siapa orang kullal matalibi ke semua sesuatu yang dicari. Huwal mansibul kaliyu ya sahibal hija idza niltahu hawin bi fawtil manasibi. Huwa adapun ilmu, al mansibu itu adalah pangkat, al-kaliyu. Al-kali di sini kata di bawahnya al-ali badalan min kali, yaitu aslinya ali. Kalau di kitab lain memang bacanya al-ali, tapi di sini diganti kali. Huwa adapun ilmu, al-mansibu itu adalah pangkat, al-kaliyu yang tinggi, ya sahibal hija wahai orang yang mempunyai akal, idza niltahu jika telah memperoleh kamu hu ke ilmu, hawin maka menjadi mudah kamu bi fautil manasibi dengan melewatkan pangkat-pangkat yang lain atau meninggalkan pangkat-pangkat yang lain. Jadi kalau sudah ilmu diperoleh, meninggalkan pangkat-pangkat yang lain yang berupa duniawi itu akan mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan bersedih apabila tidak memperolehnya. Fa in fataka dunya wa tibun na'imiha faghammit fa innal ilma khairul mawahibi. Karena kenapa kata di bawahnya fa in fataka dunya wa tibu na'imiha faghammit fa innal ilma khairul mawahibi. Fa in fataka maka jika lewatkah ke kamu ad-dunya apa dunia, wa tibu na'imiha dan juga kebaikan kenikmatan dunia, faghammid maka memejamkan mata kamu, fa innal ilma
karena sesungguhnya ilmu khairul mawahibi, itu sebaik-baiknya pemberian-pemberian yang lain. Wa unsyitu li ba'dihim, dan dibacakan syiran saya li ba'dihim oleh sebagian ulama, idza ma'tazah dzu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi ittizazin. Idza ma'tazah, ketika sesuatu i'tazah yang menjadi mulia, dzu ilmin, siapa orang yang mempunyai ilmu, bi ilmin dengan ilmu, fa ilmul fiqhi, maka adapun ilmu fikih, aula itu lebih utama, bi ittizazin, dengan menjadikannya mulia. Jadi ketika orang tersebut menjadi mulia sebab ilmu, maka paling utamanya ilmu yang menjadikan mulia itu adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Fakam tibin yafuhu la kamiskin, wa kam tayrin yatiru wala kabazin. Wa kam tibin, maka seberapa banyak parfum atau wewangian, yafuhu, yang semerbak apa wangian tersebut, yaitu yang wanginya menyebar. La kamiskin, bukan seperti parfum misik. Jadi semua wewangian itu tidak ada tandingannya dengan parfum misik. Wa kam tayrin yatiru wala kabazin. Wa kam tayrin, dan seberapa banyak burung, yatiru, yang terbang, apa burung, wala, dan tidak ada kabazin, seperti halnya burung elang. Jadi banyak burung terbang, akan tapi enggak semenarik terbangnya burung elang. Wa unsyidtu aidan li ba'dihim, wa unsyidtu, dan dibacakan syairan siapa saya, aidan juga li ba'dihim oleh sebagian ulama. Al-fiqhu anfasu syai'in antah-dakhiruhu, man yadrusul fiqha lam tadrus mafakhiruhu. Al-fiqhu, adapun ilmu fikih, anfasu syai'in, adalah paling berharganya sesuatu atau paling mulianya sesuatu, antah-dakhiruhu, sedangkan adapun kamu, dakhiruhu adalah orang yang memungutnya atau orang yang mengumpulkannya. Kata sarahnya jami'uhu. Man yadrusul fiqhah, dan barang siapa yadrusuh, yang mencari atau belajar, siapa orang al-fiqhah, ke ilmu fikih, atau di kitab lain al-ilmah, ke ilmu, lam tadrus, maka tidak hilang atau tetap, mafakhiruhu, apa kebanggaan orang tersebut atau kebahagiaan orang tersebut. Mafakhir di sini bisa bermakna bangga, bahagia, atau gagah, kegagahan orang tersebut. Fajahad li nafsika ma asbahta tajahaluhu fa awwalul ilmi ikbalun wa akhiruhu. Fajahad, maka melawanlah kamu atau memerangilah kamu, li nafsika, ke dirimu, memerangi atau melawan, maka sesuatu asbahta, yang bisa menjadikan siapa kamu, tajahaluhu, itu bodoh siapa kamu, ke sesuatu tersebut, yaitu kita harus melawan ke diri kita sendiri untuk supaya tidak bodoh. Fa awwalul ilmi, maka adapun pertamanya ilmu, ikbalun, ikbalun di sini kata syarahnya sa'adatun. Fa awwalul ilmi, maka adapun pertamanya ilmu, ikbalun, itu kebahagiaan, wa akhiruhu, dan juga akhirnya ilmu. Jadi awalnya ilmu dan juga akhirnya ilmu adalah suatu kebahagiaan. Wa kafa bi ladzatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'ithan lil akli. Wa kafa, dan cukup, biladzatil ilmi, apa dengan lezatnya ilmu atau nikmatnya ilmu, wal fiqhi, dan juga nikmatnya ilmu fikih, wal fahmi, dan juga nikmatnya faham atau mengerti. Da'iyan, yaitu mengajak, wa ba'ithan, dan mendorong, lil akli, kepada akal. Ini kalau di kitab cetakan lain ada bacaan atau ada tambahan ala tahsilil ilmi, mengajak dan juga mendorong kepada akal, ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wa qad yatawalladu al-kaslu min kathratil balghami warrutubati. Wa qad yatawalladu, dan terkadang timbul al-kaslu, apa rasa malas, min kathratil balghami, dari banyaknya balgham, yaitu banyaknya lendir dahak.
warrutubati, dan juga sesuatu yang lembab atau sesuatu yang basah. Warrutubati di sini adalah kata syarahnya al-hasilati fil badani min kathratit ta'am, sesuatu yang lembab yang terjadi di dalam badan yang ditimbulkan dari banyaknya makan. Wa tariqu taklilihi, dan ada pun caranya menghilangkan atau mempersedikit rasa malas atau mempersedikit lendir dahak dan juga sesuatu yang lembab. Taklilut ta'am adalah dengan mempersedikit makan. Kilah dikatakan ittafaqa sab'una nabiyan, sepakat sab'una siapa 70 nabiyan, yaitu nabi alaihimu, kalau dicetakkan kitab lain alaihimus salatu wassalam, kepada 70 para nabi adapun rahmat dan juga salam. Sepakat ala anna katharatun nisyani, atas sesungguhnya banyaknya lupa, kathratul balghami, itu sebab banyaknya balgham, yaitu banyaknya lendir dahak. Wa kathratul balghami, dan adapun banyaknya lendir dahak, min kathrati syurbil ma'i, itu dari banyaknya meminum air. Wa kathratu syurbil ma', dan adapun banyaknya minum air, min kathratil akli, itu dari banyaknya makan, yaitu karena banyaknya makan sehingga banyak minum air. Wal khubzul yabisuh, dan adapun roti yang kering, ya qata'ul balghamah, itu bisa memutuskan atau mentiadakan al balghamah, ke lendir dahak. Wa kadzalika, dan begitu juga aklu zabib, memakan zabib, yaitu anggur kering atau kismis, alarriki, dalam keadaan lapar. Wala yukthiruh, dan tidak memperbanyak siapa orang minhu, dari memakan kismis tersebut atau memakan anggur kering tersebut, hatta la yahtaja ila syurbil ma', sehingga tidak butuh siapa orang ila syurbil ma', ke meminum air. Fayazidal balghamu, sehingga bertambah al balghamu, apa lendir dahak. Wasiwakuh, dan adapun siwak, yuqalliluh, itu mempersedikit juga al balghamah, ke lendir dahak. Wa yazidu fil hifdih, dan memperbanyak atau menambah di dalam hafalan. Wal fasahati, dan juga menambah di dalam fasih berbicara. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak, sunnatun saniyatun, itu adalah kesunnahan yang kuat atau yang sangat kuat. Yazidu, yang bisa menambah apa siwak tersebut, fi thawabis sholati, di dalam pahala sholat, dan juga wa qiraatil qur'ani, dan menambah pahala membaca Al-Quran. Wa kadzalika, dan begitu juga al-qai'uh, adapun muntah, yuqallilu, itu mempersedikit apa muntah tersebut, al-balghamah, ke balgham, yaitu lendir dahak. Warrutubati, dan juga mempersedikit ke sesuatu yang lembab. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Wa tariqu taqlilil akli, dan adapun cara mempersedikit makan, at-ta'ammulu, itu mengkaji, fi manafi'i qillatil akli, di dalam kemanfaatan sedikitnya makan. Wahiyah, dan adapun kemanfaatan sedikitnya makan, as-sihhatu, itu adalah sehat. Wal iffatu, dan terjaga dirinya, yaitu terjaga dari perkara-perkara yang haram. Wal itharu, dan juga peduli terhadap orang lain, yaitu mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Wakilah, dan dikatakan fi dhammi kathratil aklih, di dalam tercelanya banyak makan. Fa'arun thumma arun saqa'ul mar'i min ajli ta'ami. Fa'arun, maka celaka, thumma arun, kemudian celaka, thumma arun, kemudian celaka, saqa'ul mar'i, adapun celakanya seseorang, min ajli ta'ami, itu dari sebabnya makan. Wa anin nabi alaihi salatu wassalamu, dan dari baginda nabi alaihi, itu tetap kepada baginda nabi, as-salatu, adapun rahmat, wassalam, dan juga salam. Thalathatun yubghiduhum Allahu ta'ala bin ghairi jurmin. Thalathatun, adapun 3 orang, yubghiduhum, itu benci, hum, ketiga orang tersebut, Allah Ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala,
min ghairi jurmin, dari tanpa berdosa. Al-akulu, satu, banyaknya makan, wal bakhilu, dan dua, kikir, wal mutakabbiru, dan yang ketiga adalah sombong. At-ta'ammulu fi mudarri kathratil akli, dan juga cara mempersedikit makan. At-ta'ammulu adalah mengkaji atau merenungkan fi mudarri kathratil akli, di dalam bahayanya banyak makan. Wahya, dan adapun bahayanya banyak makan, al-amraduh, itu bisa sakit, wa kalalatut tabai, dan lemahnya watak, yaitu bisa tidak semangat. Wakilah, dan dikatakan lagi, al-fitnatuh tudhibul fitnatah, dan adapun kekenyangan atau banyak makan, tudhibu, itu bisa menghilangkan, al-fitnatah, kecerdasan. Wahukia, dan diceritakan, an Jalinus, dari Jalinus al-Hakim, yang mana Jalinus ini merupakan hakim, anahu, sesungguhnya Jalinus, qolah, itu berkata siapa Jalinus, ar-rumanu nafi'un, adapun delima itu bermanfaat, kulluhu, semuanya. Wasamaku, dan adapun ikan, darun, itu bermudarat, kulluhu, semuanya. Wakilah, dan dikatakan as-samaku, adapun ikan, khairun, itu lebih baik, min katsirir rumani, dari banyaknya delima. Akan tetapi di sini kalau dicetakkan kitab lain, ini bukan kilah ya, akan tapi qalilus samaki. Jadi bacanya qalilus samaki, adapun sedikitnya ikan, khairun, itu lebih baik, min katsirir rumani, dari banyaknya buah delima. Wafihi, dan di dalam hal tersebut aidan juga itlaful mali, adapun bisa merusak ke harta. Wal akluh, dan adapun makan fauqas sibai, di atas kenyang, yaitu terlalu kenyang, dararun, itu bermudarat atau berbahaya, mahdun, yang murni. Wa yustahaqqu, dan dihaki, bihi, sebab makan terlalu kenyang, al-iqabu, apa, siksa, fi daril akhirati, di dalam akhirat. Wal akuluh, dan adapun banyak makan, baghidun, itu dibenci, fil qulubi, di dalam hatinya banyak orang. Wa tariqu taqlilil aklih, dan adapun cara mempersedikit makan, ayyakulah, itu harap makan siapa orang, al-at'imata, ke makanan, ad-dasimata, yang berlemak. Wa yuqaddima, dan harap mendahulukan siapa orang, fil akli, di dalam makan, al-altafah, yang lembut, wal asha, dan yang diinginkan. Wala yakulah, dan harap tidak makan siapa orang, ma'al jay'ani, beserta orang-orang yang lapar, illa, kecuali idza kana, jika ada lahu, dimiliki orang tersebut, gharadun sahihun, apa, tujuan yang baik, fi kathratil aklih, di dalam banyaknya makan. Bi ayyataqawa, dengan harap menjadikan kekuatan siapa orang, bihi, dengan banyaknya makan, ala siyami, karena berpuasa, wassalatih, dan salat, wal a'mali syaqatih, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Falahu, maka boleh untuk orang tersebut, dzalika, apa, hal tersebut, yaitu makan banyak. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.